Gemezikir, gemedoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah gemedoa Ibrahim bin Adham dengar pembicaraan dua-dua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang tengah geberah tentang gapnya. Sidra malaikat gekun bak malaikat sidra dik yang ngen gapnya. Wahai rakan lun, takalan le kata yepat sidra hamba Allah yang cukup zuhud, yang cukup wara, Ibrahim bin Adham. Hana doa jih yang ketulak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada ibadah yang dia kerjakan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang paling wara, yang paling zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satu lagi berkata, tidak, bukan demikian. Sudah 4 bulan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 4 bulan ibadahnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memakan sebiji kurma milik seorang pedagang, dia sangka itu miliknya sehingga dia tidak meminta izin kepada si pemilik kurma tersebut. Hati Ibrahim bin Adham mendengar lagi pembicaraan dua-dua malaikat Allah. Hatinya bergetar, tubuhnya mengeluarkan keringat. Yang dia ingat adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya pada saat itu, maka sungguh sebiji kurma tersebut akan membawa dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Saking rasanya ke Ibrahim bin Adham, nebedah negisa gede unang ro Mekah. Terus unang ro Mekah, neyak setet urang yang mekat kurma menu. Wate tro bak binih Masjidil Haram. Bak tempat urang mekat kurmanya. Neja Ibrahim bin Adham ternyata yang dia dapati anak muda yang menjual kurma, bukan lagi orang tua yang dia maksudkan tadi. Hingga ditanya oleh Ibrahim bin Adham, anak muda tua, orang tua yang mekat kurma di sini. Seoleh anak mudanya, gaknya kagua ba Allah Subhanahu wa taala sebelum yang kau likut. Seoleh Ibrahim bin Adham, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang anak mudanya pernah jengku raya chat masalah lun ngagaknya, petra masalah. Perbelen yang kau likut long blau kurma, bersih bak kata mekatnya. Tapi yang mekat urang Tuhan. Long blau kurma bak gaknya sekilau. Bak pinih ceng naret kurma sini, long sangka nyan kurma lun. Ternyata kot. Maka long jak kena, long yak lagi pahala bak po kurmanya. Tapi gaknya hanali kagua ba Allah. So anak mudanya lun ada gaknya. Lun anak daripada almarhum yang kagua ba Allah Subhanahu wa taala. Oh menyomenan dak perah wahai anak muda. Tak pahala sini kurma yang long sangka dalun ternyata kan ada ayah kata. Moyohan ada pahala sini kurmanya, sungguh long raya cat masalah sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbelun ka doa long hana keterima oleh Allah. Berbelun ka ibadah long hana keterima oleh Allah Subhanahu wa taala anak muda. Tapi izin sini kurmanya. Maka disuruh oleh anak mudanya, mbak lon hana masalah. Lon jid long izin kurmanya. Tapi benda tu boleh drone. Ahli waris daripada sini kurmanya kan tuan mentok. Nasidah rotu saudara-saudara lun yang merupakan ahli waris daripada sini kurmanya. Maka saudara lun yang sudah rotu han long jamin. Bukuh orang yang gepidin. Bukuh saudara lun adun lun ada lun gepidin kurma yang nepajuhnya han lun jamin. Yang mana dah pegang anak muda, dah tolong bi alamat ke lun.
agar loyak setet mak tinggai ado-ado dan adun katanya dioyak laki supaya dipahala sinuk kurma yang kalau paju. Maka Ibrahim bin Adham setelah mendapatkan alamat, dia pergi mencari ahli waris daripada pemilik kurma tersebut. Geserta gedome Bandung dan mahasiswa gelake agar dihalalkan. Maka sejarah ini menjadi tamparan bagi kita di dalam menjalani hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ratusan juta milik orang lain yang kita makan. Puluhan juta milik fakir miskin dan anak yatim yang Allah titipkan kepada kita. Dia perintahkan untuk kita berikan kepada mereka, tapi kita menzalimi hak mereka. Kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, di dalam kekayaan itu Allah amanahkan 2,5% kau berikan kepada fakir miskin, kau berikan kepada anak yatim, tapi kita tidak pernah memberikan hak mereka. Kita zalimi mereka, kita khianati Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih bisa hidup bergembira. Kita masih bisa hidup tertawa. Kita masih bisa hidup dengan enak, tidur dengan nyenyak. Tidak pernahkah kita membayangkan Ibrahim bin Adham waliullah, sebutir kurma menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menzalimi fakir miskin, anak yatim, hak mereka tidak kita berikan. Hak mereka kita ambil. Kita menganggap ketika kita sudah kaya bahwa harta itu milik kita, hasil jerih payah kita sendiri. Tidakkah kita tahu di dalam itu ada hak mereka yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran 2,5%. Kita tidak pernah membayar zakat. Kita tahan, kita zalimi hak fakir miskin. Nah, tapi kita tidak pernah merasa ada masalah. Dia tenang mendak. Kali yatim kata zalimi, tak fakir miskin kata zalimi. Seorang dokter ketika datang pasien berobat kepadanya, jika dia katakan bahwa Anda kena corona, tapi secara medis dia tidak terkena corona, tapi karena demi uang dia mengatakan pasiennya itu kena corona, tapi hakikatnya tidak kena corona, maka si dokter tersebut telah menzalimi pasiennya. Telah menzalimi pasiennya. Seandainya pasien yang dia zalimi itu ratusan orang bahkan ribuan orang yang sudah dia zalimi, maka dia harus mencari si pasien tersebut agar kesalahannya itu dihalalkan, agar kezaliman yang dia lakukan kepada si pasien dimaafkan oleh si pasien tersebut. Seandainya hanya ya'lake idin bak pasien yang dizaliminya, maka di yaumil mahsyar seluruh amal kebaikan yang dimiliki oleh si dokter tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia zalimi ketika di dunia, yang orang tersebut merupakan pasien daripada mereka. Seandainya dia tidak membawa amal kebaikan kembali kepada Allah, si dokter tidak membawa amal soleh, maka di yaumil mahsyar kelak Allah akan mengambil kejahatan, kemaksiatan yang dikerjakan oleh si pasien tadi yang dia zalimi, diberikan kepada si dokter tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang maha adil, tidak butuh duit, hanya lalu ini yaumil mahsyar. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, man kanat lahu mazlamatun, barang siapa yang pernah menzalimi seseorang, kata Rasulullah, li ahadin min irdihi aw syai'in, baik yang dizalimi itu kehormatannya, urung ke hudib di dalam kampung bermasyarakat, dajak gedeo dia fitnah orangnya, dajak gedeo dia fitnah tengkunya, maka gedeo tak zalimi kehormatan gaknya hingga marwah gak nyandra. Apabila ini kita
lakukan, kata Rasulullah, au syai'in, ataupun selain daripada kehormatan itu. Kita menzalimi seseorang, apakah kita menzalimi harta mereka? Apakah kita menzalimi tempat tinggal mereka? Apakah kita menzalimi tanah mereka? Maka kata Rasulullah, falyatahallalhu minhul yaum, maka bersegeralah minta dihalalkan pada hari ini. Maknanya sebelum kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berjumpalah dengan segera dengan orang yang engkau zalimi sebelum kamu mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu cara taubat daripada kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Qabla an la yakunu dinarun wala dirhamun. Sebelum datang hari di mana tidak ada dirham, tidak ada harta. Dirhamun wala dinarun. Tidak ada dinar, tidak ada harta, tidak ada uang. Kata Rasulullah. Zaman itu tidak ada lagi. Hari kiamat hana lepek. Hana lagut lepek. Hana lagut le jabatan. Hana lagut le pangkat dan kedudukan orang kiamat. Di sisi Allah, di mahkamah Allah, semua sama. Yang bersalah walaupun sebesar darah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah mintai pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah, sebesar atom amal kebaikan ataupun kejahatan yang kita lakukan di hadapan Allah tidak akan luput dan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan di dunia. Di dunia bisa jadi orang yang benar menjadi salah, orang yang salah menjadi benar. Berbeda mahkamah di dunia dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya kayak duri presiden ya Allah. Mahkamah Allah hanya keturi presiden, hanya keturi wali kota, hanya keturi gubernur, hanya keturi bupati. Asal salah, kepedepan ya Allah. Kata limito, walaupun seribu perak, walaupun 100 rupiah, tetap kepedepan ya Allah. Khairayarah, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham sini kurma jen masalah ke begah di malaikat. Langsung ke dia.